Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2661-2663. Kamu khawatir aku tidak bisa memecahkannya, kan? Jericho Lee menatapnya. Kasihanmu tiba-tiba terpana, untuk mengatakan jangan khawatir, itu salah. Arai dunia bawah laut darah terlalu kuat. Itu adalah susunan yang kuat yang benar-benar membunuh makhluk abadi. Hanya sedikit orang di dunia yang berani mengatakan bahwa mereka mampu menanggungnya. Apalagi, Zheng Xian adalah makhluk terkuat di dunia saat ini. Dan dia tidak tahu banyak tentang Jericho Lee. Hanya karena Tang Siro berulang kali menekankan bahwa dia akan menyelamatkannya, dia percaya bahwa dia benar-benar bisa membawanya keluar dari sini. Tapi mengenai kemampuan Jericho Lee, dia tidak tahu sama sekali. Saat ini, melihat Jericho Lee tidak bingung menghadapi lautan darah, dia mulai bertanya-tanya. Apakah dia tidak takut? Atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk memecahkan susunan ini? Jericho Lee melihat kembali ke susunan lautan darah di dunia bawah dan berkata, susunan pembunuhan ini terdengar seperti gertakan, dan kekuatannya adil, tetapi itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Jika didesak oleh master susunan, susunan pembunuhan itu adalah sangat kuat. Itu berarti makhluk abadi yang sebenarnya tidak bisa keluar dari susunan ini. Namun, Anda hanyalah klan iblis. Anda tidak tahu apa-apa tentang susunan. Disinilah Anda gagal. Pada titik ini, saya berani terlalu banyak bicara. Nenek moyang klan iblis secara alami tidak mempercayai kata-katanya, hanya berpikir bahwa itu dimaksudkan untuk menakutinya. Jericho Lee tidak tersenyum, tetapi mencibir, formasi Blood Sea Yuming didesak oleh master formasi. Itulah formasi pembunuhan yang sebenarnya. Terlebih lagi, dibandingkan dengan formasi 5 racun Heisha dan formasi pasir hisap Tuxuan. Susunan 5 racun Heisha, susunan pasir hisap Tuxuan. Nenek moyang tua klan iblis merasa ngeri, dan Yulian serta gadis kalajengking hitam juga terkejut. Mereka mungkin belum pernah mendengar tentang susunan 5 racun Heisha, tetapi nama susunan Tuxuan Liusa pasti pernah mendengarnya. Ini adalah eksistensi teratas dalam susunan pembunuhan yang tiada taranya. Sebaliknya, formasi pasir hisap Tuxuan lebih mengerikan, dan hanya 1 atau 2 formasi pembunuhan yang lebih kuat darinya. Susunan pedang Zuxian adalah salah satunya. Aku pernah mendengar nama susunan pasir hisap Tuxuan. Ini sangat kuat, tapi jangan berpikir kamu bisa membuatku takut jika kamu mengeluarkan susunan ini. Nenek moyang klan iblis menjadi tenang dan membalas. Ia mengira penyebutan susunan pasir hisap Tuxuan oleh Jericho Lee kali ini dimaksudkan untuk mengintimidasi dirinya, agar ia bisa mengendurkan kewaspadaannya. Namun, Jericho Lee melontarkan cibiran mencemooh. Aku tidak membuatmu takut, tapi aku telah menghancurkan susunan pasir hisap Tuxuan. Dia mengangkat tangan kanannya, dan beberapa rune muncul pada saat bersamaan. Dengan cara yang sama, rune dipadatkan dengan cara Tong Tianlu, tetapi sangat berbeda dari yang sebelumnya. Setelah menguasai ke-36 aksi tersebut, ia telah menguasai kekuatan semua aksi tersebut, terutama kekuatan Chaos, sehingga ia dapat memadukan kekuatan aksi yang berbeda dan memainkan teknik fusi serupa. Ledakan. Guntur, api, banjir, es, angin dan sebagainya, angin dan hujan, guntur mengamuk, seluruh lautan darah di istana bawah tanah langsung terayun ke tanah. Arai dunia bawah laut darah hancur dalam sekejap mata. Bagaimana bisa? Nenek moyang klan iblis disambar petir, dan dia terkejut. Sungguh menakjubkan. Wanita kalajengking hitam memandangi deretan lautan darah bawah tanah yang pecah dengan tidak percaya, wajah putihnya penuh dengan keterkejutan. Yulian membuka mulutnya lebih lebar dan menatap punggung Jericho Lee. Hanya dengan begitu dia dapat memahami dari mana kepercayaan Jericho Lee berasal. Apa yang perlu Anda takuti? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak heran Siro meyakinkanku bahwa dia akan menyelamatkanku. Hebat. Aku bisa pergi sekarang. Sementara dia merasa lega, dia juga memiliki kepercayaan yang tak terhingga pada pria ini. Bagaimana kabarmu? Apakah ada hal lain yang ingin kukatakan sekarang? Jericho Lee memandang leluhur klan iblis dengan wajah main-main. Kamu. Nenek moyang klan iblis itu bodoh. Dia berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan susunan pembunuhan di sini. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Jericho Lee, dia seharusnya bisa menyakitinya dengan parah. Apa yang telah terjadi? Mereka memecahkan susunan pembunuhan dalam sekejap. Jericho Lee melihat wajahnya sulit diterima, dan ekspresinya bahkan lebih menarik. Apakah menurutmu jika kamu menguasai susunan pembunuhan, kamu benar-benar tidak terkalahkan? Kamu adalah iblis, dan kamu tidak akan pernah bisa memahami susunannya. Jika tidak ada backhand, kamu bisa mati. Ada jejak keganasan di wajah leluhur, dan dia melompat. Namun, anehnya, dia tidak terburu-buru untuk bersaing dengan Jericho Lee, tetapi langsung melarikan diri. Adegan ini, tetapi itu adalah wanita kalajengking hitam dan Yulian melihatnya bingung.
Ini Pak Tua, dia memilih untuk melarikan diri. Yuer, ada hal lain yang harus aku lakukan. Pergi dulu. Kamu blokir dia untukku. Nenek moyang tua klan iblis meluncur sangat cepat tanpa ragu-ragu, dan bahkan ingin wanita kalajengking hitam menghentikan musuh, yang sangat lucu. Tidak. Lao Zu, aku tidak bisa mengalahkannya. Jangan tinggalkan aku sendiri. Bagaimana wanita kalajengking hitam bisa melawan Jericho Lee? Sekarang dia hanya ingin melarikan diri, dan dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melarikan diri bersamanya kekuatannya sendiri. Pada saat ini, Yulian merasa tubuhnya di luar kendali. Sepertinya ada kekuatan yang menyedotnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk terbang. Tidak. Tuan Li, bantu saya. Monster tua itu akan membawaku pergi. Yulian panik dan meminta bantuan Jericho Lee. Jericho Lee mengangkat tangannya, sebuah rune menghantam, menjadi lubang seperti tali, mengikat pinggang dan perut Yulian, dengan sebuah tarikan, Yulian ditarik kembali. Adapun kekuatan menahan Yulian, itu dipatahkan oleh Jericho Lee. Terima kasih, Tuan Li. Yulian berbaring di pelukan Jericho Lee, tersipu. Pakaiannya telah dihancurkan oleh nenek moyang klan iblis, yang membuatnya sangat malu. Ini pertama kalinya dia telah begitu dekat dengan seorang pria. Aman. Jericho Lee dengan santai menurunkannya, sekejap mengejar arah nenek moyang klan iblis untuk melarikan diri, menaikkan beberapa rune, langsung meledakkan jalan di depan, menghalangi yang lama jalan keluar monster. Nenek moyang lama klan iblis marah dan muram, tetapi ketika dia berbalik, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman yang menyanjung, apakah kamu benar-benar ingin membunuh semuanya? Reaksinya membuat hatinya merinding. Ini lebih cepat daripada membalik buku. Nenek moyang klan iblis memandang Yulian dan tidak mau. Dia berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu menyukai Yulian. Dia benar-benar berbakat. Jika kamu menginginkannya, aku akan membiarkanmu memberikannya padanya sekarang. Dan gadis Yuer, yang sangat pandai melayani. Orang-orang juga akan memberikannya kepadamu. Begitu kata-kata ini keluar, wajahmu Lian terbakar, dan kamu ingin mencari cara untuk masuk. Gadis kalajengking hitam juga diam-diam membenci, setidaknya dia mengikuti lelaki tua ini selama bertahun-tahun, telah mengejarnya, tidak membenci usia tuanya, tetapi lelaki tua ini untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi menjualnya. Aku tidak terlalu penyayang. Jericho Lee tampak acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, singkirkan perhitungan kotormu, menurutmu aku akan ditangkap. Bab 2662. Wajah leluhur klan iblis berubah, apa yang kamu inginkan? Jericho Lee memandangnya dan berkata, bukankah kamu benar-benar abadi? Dalam hal kultivasi, jika kamu mencapai tingkat suci iblis, bahkan jika kamu tidak sepenuhnya memulihkan kekuatanmu, yang abadi adalah yang abadi. Bagaimana kamu bisa begitu penakut sehingga kamu bahkan tidak berani bersaing denganku? Ini. Mata leluhur klan iblis berbinar dan berkata, aku sudah tua, dan sekarang aku hanya ingin memulihkan kekuatan asliku, atau bahkan melangkah lebih jauh. Aku tahu kamu tidak mudah terprovokasi. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, tidak peduli menang atau kalah, aku pasti akan terluka. Aku khawatir akan butuh waktu lama untuk pulih, jadi aku tetap tidak akan melakukannya. Melawan. Pernyataan ini terdengar masuk akal. Kecepatan budidaya klan iblis lambat. Dibutuhkan puluhan ribu tahun atau bahkan puluhan ribu tahun untuk menjadi makhluk abadi sejati. Sekali Anda terluka, cedera ringan tidak masalah. Jika Anda terluka parah, Anda tidak dapat pulih selama ribuan tahun. Lagi pula, tidak ada alkemis di klan iblis, dan mereka tidak dapat dengan mudah memulihkan luka mereka melalui berbagai cara eksternal seperti prajurit manusia. Oleh karena itu, penjelasan nenek moyang klan iblis terdengar masuk akal. Benarkah itu? Jericho Lee mendengus dengan jijik, hargai prestasimu, jadi kamu tidak mau berkelahi. Kamu beralasan, bisa menipu orang lain, tapi kamu menutup wajahku untuk membuka matamu untuk berbohong, padahal aku tidak punya otak. Kekuatanmu sudah pulih 50%. Anda berani mengatakan bahwa orang-orang iblis berani mempercayainya. Itu benar. Jika Anda berbohong 3000 kali, Anda akan mempercayainya. Kamu anjing tua, kekuatanmu tidak pernah pulih hingga 50% atau bahkan 100%. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah hantu. Kamu bahkan tidak memiliki 3 jiwa dan 7 roh. Bahkan jika kamu benar-benar abadi dalam hidupmu, bagaimana? Bagaimana jika kamu kehilangan tubuhmu? Saat ini kamu budidaya bahkan bukan Sanxian sama sekali. Sekarang kamu begitu kuat, kamu akan menjadi setengah abadi. Jika kamu ingin benar-benar memulihkan kekuatan 50% abadi sejati, mengapa kamu harus bergantung pada lautan darah formasi Yuming yang kamu tidak bisa menguasainya, dan kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing denganku? Klan iblis berbeda dari prajurit manusia. Prajurit manusia memiliki Bai Yuan, tetapi klan iblis tidak. Harus dikatakan bahwa ketika Bai Yuan dari klan iblis mencapai alam iblis tanah, ia menyatu dengan tubuh, dan bentuknya istimewa. Oleh karena itu, ketika tubuh klan iblis dihancurkan, kerusakannya akan lebih besar daripada obat prajurit Teran.
Tubuh prajurit manusia hancur, dan pelarian serta jiwa Yuan Ying masih ada. Yuan Ying dapat mempertahankan kekuatan aslinya secara maksimal. Tapi klan iblis tidak bisa melakukannya. Jika raga hilang, kekuatan jiwa akan turun tajam. Meski ranah tersebut masih ranah asli budidaya, namun kekuatannya sudah hilang, juga tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Sebab sumber kekuatan jiwa terletak pada kekuatan jiwa. Klan iblis bukanlah pejuang manusia, dan dapat mengembangkan kekuatan jiwa. Klan iblis berfokus pada tubuh fisik, dan cara bertarungnya bergantung pada tubuh fisik. Oleh karena itu, jika tubuh klan iblis abadi yang sebenarnya dihancurkan, bahkan jika jiwanya telah lengkap, ia bahkan tidak akan memiliki 1/10 dari kekuatan aslinya. Kalaupun butuh tubuh baru, butuh waktu lama untuk pulih. Tetapi sebelum leluhur klan iblis mengambil tubuhnya, dia berada dalam kondisi sisa jiwa. Artinya, dia bahkan tidak berada dalam kondisi tubuh jiwa yang normal. Kekuatannya bahkan lebih rendah. Diperkirakan dia juga berada dalam kekuatan tingkat divisi jiwa. Sekarang dia telah kehilangan tubuhnya. Setelah beberapa kali pemulihan, kekuatannya pasti lebih baik daripada divisi jiwa, tetapi sangat tidak mungkin baginya untuk pulih ke tingkat 5 abadi. Mengapa anjing tua itu mengklaim bahwa ia telah pulih hingga 50% dari kekuatan aslinya? Itu tidak lebih dari menggertak, yaitu menakut-nakuti beberapa orang. Wanita ular, wanita paling kuat di klan iblis, menduduki peringkat ke-15 dalam daftar makhluk abadi yang tersebar. Ini adalah eksistensi terkuat dari klan iblis, tetapi kebetulan dia mati di tangan Li Qiangun. Sekarang, klan iblis bahkan tidak memiliki orang yang kuat untuk muncul. Jika ada musuh yang harus dihadapi, klan iblis tidak jauh dari hari pemusnahan. Jadi saat ini, klan iblis membutuhkan yang sangat kuat untuk menakut-nakuti jam malam, sehingga leluhur klan iblis diusir. Adapun berbagai kekuatan, mengapa mereka tidak meragukan kekuatannya? Pertama-tama, anjing tua itu adalah pencuri ayam. Dia tidak pernah keluar untuk bersembunyi di tanah leluhur klan iblis. Orang luar tidak tahu seberapa jauh kekuatannya pulih. Mereka hanya bisa mengandalkan tebakan. Terlebih lagi, semua kekuatan bahkan tidak tahu di mana tanah leluhur klan iblis berada. Oleh karena itu, tidak ada otak yang dapat menangani klan iblis. Jericho Lee juga percaya bahwa anjing tua itu telah memulihkan 50% kekuatannya, bahkan lebih kuat, tetapi hanya setelah melihatnya dengan matanya sendiri barulah dia tahu bahwa dia sedang menipu hantu. Kedua, klan iblis tidak terlalu menonjolkan diri akhir-akhir ini. Tampaknya mereka menjadi misterius dengan ekor di antara mereka. Beberapa orang berspekulasi bahwa mereka belajar dengan baik karena dibunuh oleh Li Qiangun. Beberapa orang berpikir bahwa klan iblis sedang mengintai, bersiap untuk kebangkitan yang lebih kuat berikutnya. Tidak peduli bagaimana Anda menebaknya, ini menambah sedikit misteri pada situasi klan iblis saat ini. Di bawah kedua faktor tersebut, selama orang yang belum melihat nenek moyang klan iblis dengan mata kepala sendiri, saya khawatir mereka tidak ragu dengan rumor bahwa nenek moyang klan iblis telah memulihkan 50% kekuatan mereka. Apa? Yulian dan gadis kalajengking hitam tercengang pada saat yang sama dan memandang leluhur klan iblis dengan tidak percaya. Untuk sesaat, wajah leluhur klan iblis itu panik, tetapi segera dia menjadi tenang dan saling melotot, omong kosong. Kekuatanku belum pulih ke puncak. Tidakkah kamu tahu bahwa aku dapat memahami maksudmu dengan jelas di depan langit dan bumiku? Jericho Lee mencibir dengan sinis, tidak peduli betapa liciknya kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa kekuatanmu hanya setengah dari negeri dongeng sekarang. Jika tidak, Anda tidak akan terlalu ingin menangkap banyak kuali dan mengandalkan metode kesuksesan cepat dan manfaat instan ini untuk pulih. Jika tebakanku benar, Sateiannyao sedang mencari begitu banyak wanita. Faktanya, saya khawatir Anda menggunakannya sebagai kuali secara pribadi. Dia menikahi begitu banyak wanita, tetapi kekuatannya sangat lemah sehingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jelas sekali bahwa wanita-wanita itu tidak dia nikmati, mereka semua dinikmati oleh Anda. Apa? Yulian diam selama beberapa detik, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, saya mengerti. Pantas saja wanita-wanita itu menghilang beberapa hari lalu. Mereka disempurnakan oleh Anda. Artinya, air di genangan darah aduh perutnya mual dan muntah. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, segera setelah saya datang ke sini, saya menemukan bahwa darah di genangan darah itu masih segar. Dapat dilihat bahwa Anda telah melakukan banyak kerugian terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Anda sangat menginginkan kesuksesan yang cepat. Dan keuntungan instan, yang hanya membuktikan bahwa kekuatanmu masih jauh dari pulih ke keabadian sejati. Yah, ternyata lelaki tua ini selalu menjadi macan kertas, yang membuatku sengsara. Kamu Lian Qi gila. Saya tahu bahwa dia mungkin bisa melarikan diri dengan pertarungan putus asa. Perempuan kalajengking hitam terdiam lama sekali, kesurupan menatap leluhur klan iblis. Leluhur, apa yang dia katakan itu benar. Nenek moyang klan iblis melihat bahwa kebohongan tidak dapat dipertahankan, dan perbuatannya terungkap. Dia bingung dan mulai menunjukkan tanda-tanda melunak. Li Qiangun, kamu harus memaafkan orang lain. Kenapa kamu harus saling memaksa?
Klan iblis dan kamu tidak lagi sama dengan sungai. Bab 2663. Jericho Lee membalas, jika aku tidak cukup kuat, maukah kamu melepaskanku saat aku berada di reruntuhan Lohe? Saat Satya Nyao menculik Ye Ziyun, dia bahkan berkolusi dengan orang mati untuk berurusan denganku. Mengapa dia tidak mengatakan bahwa air sumur tidak membuat air sungai? Sekarang kamu tahu kamu telah menderita kerugian, tahukah kamu bagaimana mengatakan ini? Air sumur apa yang tidak melanggar air sungai? Hanya saja aku takut dengan kekuatanku dan aku tidak bisa membalas dendam, jadi aku harus mundur. Apa yang bisa kulakukan jika aku berbicara begitu baik? Nenek moyang klan iblis adalah tersedak tak mampu berkata-kata. Sebenarnya, mengapa klan iblis tidak ingin membalaskan dendam iblis dan wanita ular Satian? Masalahnya adalah mereka tidak mempunyai kemampuan. Kekuatan Jericho Lee begitu kuat bahkan tidak bisa dibandingkan dengan nenek moyang Kunlun. Klan iblis hanya bisa memilih untuk menelan, bukan karena sumurnya tidak melanggar sungai. Apa yang kamu inginkan? Tidak ada jalan bagi nenek moyang klan iblis. Beri aku pedang Zanlu. Inilah salah satu tujuan perjalanan Jericho Lee. Nenek moyang klan iblis tercengang, apakah kamu di sini hanya untuk pedang itu? Bagaimana dengan hal-hal itu? Jericho Lee menatapnya. Pedang Zanlu sudah tidak ada di tanganku. Aku sudah memberikannya kepada leluhur Kongtong sebelumnya. Katanya, seseorang bisa membuat kekuatanku pulih sepenuhnya, atau bahkan lebih jauh lagi. Begitu Jericho Lee mendengar ini, matanya menjadi lebih dingin dan wajahnya menjadi lebih dingin. Secara alami, dia tahu siapa yang dibicarakan oleh leluhur Kongtong. Nampaknya ada laki-laki di balik ancaman nenek moyang Kongtong, maka spekulasi sebelumnya mungkin semuanya benar. Karena pedang Zanlu tidak lagi ada di tanganmu, tidak perlu menyelamatkan hidupmu. Tidak mengenal pria misterius yang ditangkap oleh burung purba, dan merampas pedang Zanlu darinya. Tampaknya orang misterius itu mungkin memasang eyeliner di kegelapan untuk memata-matainya. Merasakan roh pembunuh Jericho Lee, nenek moyang klan iblis mulai panik. Dia berkeringat, tunggu sebentar. Ada hal lain yang ingin kukatakan. Aku tidak punya pedang Zanlu, tapi aku bisa meminta leluhur Kongtong untuk kembali dan bahkan membunuhnya untukmu. Lian kesal, apakah menurutmu Tuan Li bodoh? Sekarang setelah Anda kuat di dunia, bagaimana Kongtong Laosu bisa mendengarkan Anda? Lelucon jika Anda bisa mendapatkan kembali pedang Zanlu. Dan bagaimana Anda bisa membunuh leluhur Kongtong hanya dengan keadaan Anda saat ini? Jangan percaya padanya, Tuan Li. Dia pasti mencari alasan untuk bertahan hidup. Bunuh dia dengan cepat, kamu diam. Nenek moyang lama klan iblis mengubah wajahnya. Dasar anjing tua, kamu benar-benar memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Tanpa rasa kasihanmu, Jericho Lee tidak bisa mempercayai kebohongan nenek moyang klan iblis. Tidak. Nenek moyang klan iblis berteriak ketakutan. Setelah berjuang beberapa kali, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia mulai mengutuk dengan marah, Li Qiankun, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak bisa mendapatkan pedang Zanlu. Ada orang kuat yang mengerikan di belakang Kongtong. Kamu tidak bisa menjadi lawannya. Waktumu sudah habis. Aku akan menunggu untuk kamu di istana neraka. Itu omong kosong. Jericho Lee mengangkat tangannya, api menyala di masa lalu, dalam jeritan, bentuk dan roh leluhur klan iblis hancur, lenyap sama sekali. Selalu ada orang lain yang ingin pergi ke istana neraka. Kini dari mulut leluhur klan iblis, dia bisa yakin bahwa memang ada pria misterius di belakangnya. Pria misterius yang bisa membuat leluhur klan iblis yakin bisa membunuhnya hanya bisa datang dari negeri dongeng. Dengan cara ini, dia benar-benar bermulut gagak. Dia tidak sengaja mengatakan hal sebesar itu. Saya tidak tahu apakah harus beruntung atau menangis. Terima kasih, Tuan Li. Yulian melihat kehancuran roh dan wujud nenek moyang klan iblis. Dia senang dan bersemangat, dan berterima kasih kepada Jericho Lee dengan penuh rasa terima kasih. Awalnya, dia khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membersihkan monster tua itu. Bagaimanapun, Zheng Xian berada di puncak dunia. Bahkan nenek moyang Kunlun hanyalah makhluk abadi yang tersebar. Siapa lagi yang bisa menangani Zheng Xian di dunia? Alhasil, lelaki tua itu ternyata hanyalah macan kertas. Dan ada orang seperti itu, yang kekuatannya lebih kuat dari yang abadi, yang dapat dengan mudah mengirim leluhur klan iblis ke neraka. Wanita kalajengking hitam menyaksikan seluruh proses pembunuhan leluhur klan iblis. Dia sudah berkeringat dingin. Ketika dia kembali, dia memandang Jericho Lee dengan kagum dan gelisah. Tuan Li, saya tidak bisa menahan diri. Saya telah diancam oleh monster tua ini, dan saya tidak melakukan apapun yang berbahaya. Tolong tunjukkan belas kasihan kepada saya dan selamatkan hidup saya. Dia tahu betul bahwa jika dia harus melarikan diri dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa lari. Pada saat yang sama, dia juga centil, mengedipkan mata pada Jericho Lee. Jika Tuan Li bersedia, saya bersedia melayani Anda sepanjang hidup saya. Yulian melihat ke satu sisi, membuka mulut, ingin mengatakan untuk berhenti. Dia ingin membujuk Jericho Lee agar tidak mempercayai perkataan gadis kalajengking hitam itu.
Dia tahu bahwa gadis kalajengking hitam tidak memiliki kebenaran di mulutnya, dan hatinya kejam. Merupakan bahaya besar yang tersembunyi jika tetap berada di sana. Tapi dia bukan milik Jericho Lee, dia tidak bisa mengambil keputusan untuk Jericho Lee. Jika Jericho Lee benar-benar ingin menerima gadis kalajengking hitam, dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Terlebih lagi, gadis kalajengking hitam ini cantik dan penuh gairah. Pada penampilannya yang mempunyai daya tarik fatal bagi sebagian besar pria. Yulian tidak dapat menjamin bahwa Jericho Lee tidak akan tergerak. Kalajengking berubah menjadi monster, juga ingin mempengaruhi pikiranku. Aku ingin mati. Jericho Lee selalu terbebas dari godaan kecantikan. Jika dia memang rakus akan kecantikan, dengan kekuatan dan pengaruhnya, banyak wanita yang akan menceburkan diri dalam pelukannya. Setelah mendengar ini, mata Yulian berbinar karena terkejut dan berpikir, wanita ular dan kalajengking ini benar-benar memiliki niat buruk. Tuan Li tidak bisa menjaganya di sisinya. Jericho Lee memandangi gadis kalajengking hitam itu, seolah ingin mengetahui detailnya. Anjing tua itu masih mempermainkannya sampai dia mati. Dia pikir aku tidak tahu. Dia telah meninggalkan jejak hantu pada Anda dan siap untuk dilahirkan kembali. Dia tidak bisa membiarkan kalajengking hitam pergi sama sekali, bahkan jika hantu leluhur klan iblis tidak melekat padanya. Begitu suara itu turun, dalam jeritan, api langit langsung membakar wanita kalajengking hitam itu hingga abu, dan bersama dengan hantu leluhur klan iblis, menghancurkan wujud dan rohnya sepenuhnya. Kemudian, Jericho Lee membakar seluruh istana bawah tanah. Tuan Li, tunggu, aku belum berpakaian. Yulian sangat malu. Pakaiannya telah dihancurkan oleh nenek moyang klan iblis sebelumnya, dan sepertinya tidak ada pakaian untuk dikenakan di istana bawah tanah ini. Jericho Lee mengeluarkan satu set pakaian. Yulian melihat bahwa itu adalah setelan pria, tapi dia tidak peduli untuk pilih-pilih sekarang. Akan menyenangkan jika memiliki pakaian untuk dipakai. Dia pergi dengan tergesa-gesa, terlihat sedikit khawatir. Menurut berdasarkan kata-kata nenek moyang klan iblis tadi, aku khawatir pria misterius itu akan bertarung melawan orang-orang yang berpartisipasi dalam penjelajahan reruntuhan, dan kekuatan pendiriannya tidak cukup untuk menjamin keamanan. Semuanya, jadi dia harus bergegas secepat mungkin.